Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan bersama Kepala Sekolah Menengah Atas An-Nuqoyah beserta segenap wakil kepala sekolah, semua guru dan para staf yang berbahagia, para siswa kelas akhir SMA An-Nuqoyah. Alhamdulillah pada pagi ini kita semua hadir di tempat ini untuk melaksanakan rangkaian kegiatan pembekalan untuk siswa kelas akhir. Mudah-mudahan berjalan lancar dan mudah-mudahan tidak dibaca pembekalan. Bisa kan kita baca begini, pembekalan bekal lekep. Bukan, yang ini sekarang kita baru pembekalan, bukan pembekalan. Para santri yang berbahagia, pertama berdasarkan surat yang sampai ke saya bahwa materi kita sekarang ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan apa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dan mengapa harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk juga mengapa ada pembekalan-pembekalan yang materinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para santri yang berbahagia, siswa kelas akhir, secara ringkas bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang dimaksudkan adalah aliran di dalam Islam yang menegaskan kesetiaannya, menegaskan komitmennya terhadap sunnah maksudnya terhadap ajaran Nabi Muhammad. Maka Ahlus Sunnah itu adalah pengikut sunnah, orang yang berkomitmen untuk mengikuti sunnah, benar-benar mengikuti sunnah. Yang dimaksud sunnah adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena ada yang dilakukan oleh Rasulullah tapi tidak boleh kita ikuti. Ada yang dilakukan oleh Rasulullah harus kita ikuti. Ada yang dilakukan oleh Rasulullah boleh kita ikuti dan boleh juga tidak. Kenapa saya katakan begitu? Karena sebagian orang mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu harus ditiru. Tidak. Kenapa? Terlalu berat. Karena memang ada apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu hanya khusus untuk Rasulullah. Misalnya, jika Rasulullah kawin lebih dari 4, maka itu tidak boleh ditiru. Makanya jangan sembarangan mengatakan harus meniru Rasulullah. Tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu harus ditiru. Ada yang ya boleh ditiru, boleh tidak. Ada yang tidak boleh. Nah, maka Ahlus Sunnah itu adalah orang yang mengikuti ajaran Rasulullah yang memang diajarkan untuk kita, untuk umatnya.
Wal jamaah artinya para sahabat. Artinya jamaatus sahabah atau as-sahabat ajmain. Jadi Ahlus Sunnah itu artinya para pengikut ajaran Rasulullah dan ajaran para sahabat. Kenapa tidak cukup dengan mengikuti Rasulullah saja? Karena kalau mau ikut Rasulullah harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah atau diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu mengikuti para sahabat. Karena Rasulullah memerintahkan untuk mengikuti sahabat. Jadi kalau mau ikut Rasulullah ya ikut sahabat. Kenapa? Rasulullah menyuruh kita ikut sahabat. Artinya jika ada ajaran-ajaran yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi dilakukan oleh sahabat, ada ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah tapi diajarkan oleh sahabat, maka itu juga harus ditiru, harus diikuti, harus dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Rasulullah pasti ikut sahabat, tapi ada yang belum diajarkan oleh Rasulullah tapi diajarkan oleh sahabat. Itu juga harus diikuti. Tidak bisa kita mengatakan Rasulullah tidak mengajarkan, hanya sahabat yang mengajarkan. Rasulullah menyuruh untuk mengikuti sahabat. Nah, itu berikutnya. Misalnya di zaman sahabat itu ada tarawih berjamaah dengan 20 rakaat. Tarawih jamaah dengan 20 rakaat. Di zaman Rasulullah tidak pernah ada tarawih berjamaah dengan 20 rakaat. Bahwa Rasulullah sholat malam beberapa rakaat iya, tapi tidak lalu berjamaah dengan jumlah 20 rakaat, apalagi ada tambahan yel-yelnya. Fadlan minallahi wa ni'mah. Ada yel-yelnya begitu. Tambah tidak ada lagi. Nah, itu sahabat mengajarkan, maka kita ikuti. Sayyidina Utsman, di zaman Sayyidina Utsman lalu ada azan 2 kali subuh, Jumat, azannya 2 kali. Diikuti oleh umat Islam. Kenapa? Ya karena ajaran sahabat. Di zaman Nabi tidak ada. Adzan, kemudian habis itu adzan lagi, baru khutbah di Jumat. Itu contoh saja bahwa ada yang diajarkan oleh sahabat tapi tidak ada di zaman Rasulullah. Harus diikuti itu. Diikuti juga karena Rasulullah memerintahkan untuk mengikuti sahabat juga selain mengikuti Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa min ba'di." Kalian harus mengikuti ajaranku dan ajaran para pengganti-pengganti setelahku. Ya sahabat itu. Kemudian ulama menambahkan, selain ikut para sahabat, juga mengikuti para ulama-ulama sesudahnya. Itu juga harus diajarkan. Maka lalu disebut wal jamaah, jamaahnya sahabat dan jamaahnya ulama yang setia kepada sunnah Rasulullah. Jadi dengan demikian adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelompok yang setia kepada ajarannya Rasulullah, ajarannya para sahabat dan ulama-ulama yang setia dengan ajaran Rasulullah. Apakah ada umat Islam yang tidak setia? Banyak. Apakah ada yang menyimpang dari ajaran Rasulullah, ajaran sahabat? Banyak. Jadi dulu di zaman Rasulullah belum ada aliran-aliran, itu belum ada. Baru belakangan muncul kelompok-kelompok.
Ketika banyak kelompok-kelompok itulah dan kelompok-kelompok itu banyak yang menyimpang, maka para ulama, para sahabat yang setia, yang berkomitmen dan konsisten kepada ajaran Rasulullah itu menamakan dirinya sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak kapan istilah ini ada? Sejak dulu sudah. Di zamannya sahabat, Sayyidina Ibnu Abbas itu sudah menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menerangkan ayat yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Yaumah pada hari itu, pada hari kiamat nanti, tabyaddu menjadi putih, cerah, karena kena makin glowing. Wajah-wajah. Jadi ada sekelompok orang yang wajah-wajahnya cerah. Ada sekelompok orang yang taswaddu wujuh, wajahnya menghitam. Lalu siapakah orang-orang yang nanti wajahnya cerah? Siapa yang tabyaddu wujuh, yang wajahnya memutih di akhirat, di hari kiamat? Kata Ibnu Abbas, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Lalu yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sudah ada istilah itu di zaman sahabat, sudah disebut oleh sahabat, oleh Ibnu Abbas. Lalu yang menghitam itu siapa? Ahlul bid'ati wal furqah, para pengikut ajaran yang sesat dan orang yang mengikuti orang yang berpecah belah, orang yang memisahkan diri dari kelompok yang benar. Jadi gini ke wajahnya yang akan menghitam. Jadi monsenoro Islam sih bener gini kenyaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Monsenoro Islam yang menyimpang disebut Ahlul Bid'ah wal Furqah. Kata Ibnu Abbas. Jadi itu pengertian. Lalu ulama-ulama ikut kepada ulama-ulama yang ajarannya benar itu. Orang seperti Imam Syafi'i bergurunya kepada Imam Malik, Imam Malik bergurunya kepada Imam Nafi, Imam Nafi itu bergurunya kepada Ibnu Umar. Jadi guru kepada orang-orang yang Islamnya benar. Jadi banyak orang belajar begitu lalu kepada orang-orang yang Islamnya benar itu, yang benar-benar mengikuti ajaran Islam. Sehingga kelompok Ahlus Sunnah itu terdiri dari ada yang ahli hadis, ada yang ahli fikih, ada yang ahli tasawuf, ada yang ahli tauhid, ada yang macam-macam keahliannya. Mereka semua mengikuti kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, berguru kepada orang-orang yang Islamnya benar. Jadi itu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa ini harus ditegaskan? Harus ditegaskan, beda kelompok nggak nikah, beda kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa mau usahanya main, mau usah ditegaskan? Ya karena banyak orang yang Islamnya menyimpang. Sama juga kenapa kita harus berahlus sunnah wal jamaah, mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita terselamatkan dari kelompok yang Islamnya tidak benar. Jika dulu saja di zaman ketika masih banyak ulama yang alim-alim, di zaman ketika masih lebih baik dari zaman sekarang, orang-orang yang Islamnya benar itu, orang yang Islamnya menyimpang itu sudah ada. Sudah ada kelompok-kelompok yang Islamnya menyimpang. Itu dulu, apalagi sekarang. Menyimpangnya bagaimana? Menyimpangnya adalah memunculkan pemahaman-pemahaman terhadap ajaran agama yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan oleh sahabat. Berdasarkan pikir nabi bener, padahal tidak benar. Kenapa? Karena bisa jadi terbatas pengetahuannya, bisa jadi salah memahami.
Jadi karena beda ayat Quran yang dipahami secara keliru lalu memunculkan ajaran yang menyimpang. Nah, orang salah memahami ajaran itu, salah memahami Al-Quran itu sudah banyak dari dulu juga. Jadi jangankan kita ini, saya tak ngerti bahasa Arab, tak ngerti ke bahasanya Quran, bahasanya hadis. Orang Arab sendiri itu ada yang salah paham kepada ayat Al-Quran, kepada hadis. Contoh, sahabat saja mendengar ayat Quran ada yang salah memahami. Itu sahabat sekejepuk ke Rasulullah yang hidup bersama Rasulullah ketika ada ayat alladzina yu'minuna walam yulbisu imanahum bidzulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Kata para sahabat, yang dimaksud zalim itu berbuat dosa. Seperti Nabi Adam melanggar perintah Allah, lalu oleh Allah diajari bertaubat dengan membaca Rabbana dzalamna anfusana. Wahai Tuhan kami zalim kepada diri kami sendiri. Apa maksudnya zalim? Pola tak terus ocak ke perintah Allah, melanggar perintah Allah itu zalim. Mun pas alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Itu kan artinya orang zalim, orang iman tak maksiat sekali. Kini ke saya bocah orang yang mendapat hidayah, orang yang aman nanti di akhirat. Jangan sahabat, kamu beda orang iman seta'ala dosa sekali. Karena mereka mengartikannya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak mencampur imannya dengan zalim. Artinya tidak mencampur imannya dengan maksiat. Kamu beda orang yang tak pernah lakukan maksiat sekali. Kamu beda orang yang tak lakukan dosa sekali. Mungkin Rasulullah tandi dosa. Mungkin kita jangan para sahabat. Pas di rumah jangan orang yang selamat pakai orang yang seiman dan tidak pernah berbuat dosa. Dapun Rasulullah tak nyampor ban zalim dia maksud tak sirik, tak musyrik. Karena saya maksud zalim dia nang dia musyrik. Karena di ayat lain disebutkan innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah zalim yang besar. Jadi maksudnya zalim ini kebenaran dosa, syirik. Jadi saya bakal selamat mereka orang yang seiman dan tidak mencampur imannya dengan musyrik. Nah, itu baru selamat. Mun dosa, kok tobat enten selamat kamu bener tak dosa sekali. Itu contohnya sahabat itu salah paham dengan ayat itu karena dikira maksudnya zalim itu berbuat maksiat, padahal maksudnya zalim itu adalah syirik atau musyrik. Nah, itu contohnya bahwa sahabat saja yang sekejepok ke Rasulullah juga berbahasa Arab bisa salah memahami ayat Al-Quran. Curang katanya ke Rasulullah. Mun pas tanya kan terus salah. Di perkembangan berikutnya ada kelompok-kelompok orang yang memahami Al-Quran itu dipahami sendiri. Pikir-pikir bibi lalu dipahami sendiri dan ternyata pahamnya salah. Contohnya, pola nang Quran beda orang, beda ayat yang berbunyi orang-orang yang zalim yang masuk neraka itu tidak bisa ditolong oleh siapapun. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ma lil zalimina min ansor. Ada ayat begitu.
Wa malil zalimin, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim min ansor, dari para penolong. Jadi orang-orang yang zalim saya masukkan neraka, tak ada saya bisa nolong. Polan ayatnya berkata begitu, lalu mereka beranggapan, berpaham atau berkeyakinan bahwa mengambil pengertian bahwa orang yang sudah masuk neraka tidak bisa mendapat syafaat. Ada tidak syafaat teman orang yang masuk neraka. Makin Nabi tak bisa beri syafaat mun kau orang yang sudah masuk neraka. Polan apa? Nang Al-Qur'an sebutaki wa malidz zalimina min ansor. Ayat sebelumnya kan innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa malidz zalimina min ansor. Sesungguhnya orang-orang yang sudah engkau campakkan ke dalam neraka, orang-orang yang sudah engkau masukkan ke dalam neraka, engkau campakkan, letakkan reken. Karena orang-orang yang zalim itu siapa masuk neraka ini kan tidak ada penolongnya. Jadi makin Nabi Muhammad tak bisa nolong orang yang sudah masuk neraka. Wala nangja wa malil zalimin min ansor, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim yang sudah masuk neraka itu penolong-penolong, ada sebisa nolongnya. Itu lalu dia tidak percaya kepada syafaat Rasulullah. Padahal kata ulama-ulama, kata para sahabat, kata para ulama, benar gini kemaksudnya pada bensikila zolim saya maksud itu adalah zolim dalam pengertian kafir. Mun orang kafir pun masuk neraka tak ada sih bisa nolong, makanya Nabi Muhammad tak bisa nolong sedikit kan. Mun orang kafir, mun tak kafir masih mungkin untuk mendapat syafaat, mungkin untuk ditolong dengan dikeluarkan dari neraka. Sebenarnya gini ke pengertiannya. Kan nang Quran wa malil zalimina min ansor, kan orang-orang yang zalim tidak bisa nolong mun masuk neraka. Si maksud orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang musyrik mun masuk ke neraka tak bisa tolong boleh. Mun orang Islam bisa masuk neraka bisa tolong. Karena mendapat syafaat itu artinya mendapat pertolongan dari Rasulullah, beda mungkin dari ulama, dari syuhada, itu bisa nolong. Jadi gini kayak contohnya salah, ajaran yang salah. Pak ngucap syafaat tadok mulai masuk neraka tak bisa tolong, jangan siapa. Jangan Quran ngucap ada rumah Quran. Umali zalimin min ansor, orang yang zalim bisa masuk ke neraka tidak bisa nolongin. Padahal saya maksud oleh Al-Quran itu adalah orang yang kafir. Jadi si masukkan neraka ini kan beda orang karena kafir atau musyrik, beda orang karena di dosa yang kita sekolah tuh sana. Macam dua, beda orang kafir, orang musyrik, tidak beriman, beda orang yang beriman, yang masuk neraka dia boleh lah, raja dosa kita sekolah. Jadi si masukkan neraka ini bersih iman, bersih tak iman, bersih kafir. Mak bisa orang iman masukkan neraka, iman banyak dosa sana. Keng mon reng iman, reng mukmin masukkan ke surga neraka, orang banyak dosa bisa tolong, bisa oleh syafaat. Si tak bisa oleh syafaat, orang kafir. Lagi ini kasih bener. Beda pula ajaran yang lain, misalnya orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Mon orang iman nikah, saya ucap orang iman, orang yang di dalam hatinya yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi Muhammad dan seterusnya. Lisannya mengucapkan syahadat. Lalu mengerjakan apa yang diajarkan oleh Allah. Syarat orang yang beriman, termasuk ajaran yang menyimpang juga ini. Termasuk ajaran sesat adalah syaratnya orang beriman, yakinnya hatinya harus hadir, harus yakin, mulutnya harus mengucapkan, lalu anggota tubuhnya harus mengerjakan semua yang diajarkan oleh agama. Maka jika ada orang yang hatinya yakin, mulutnya mengucapkan, tapi sering tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh agama, itu disebut kafir. Tanah matiin orang,
Misalnya, tanah ngelak minuman keras lalu mabuk. Kalau ditanya, saya iman, saya baca syahadat, maka orang yang begini, kata aliran yang menyimpang gini, disebut kafir karena tidak memenuhi persyaratan yang ketiga. Yang pertama, hatinya yakin, mulutnya mengatakan, anggota tubuhnya mengerjakan. Nah, ini anggota tubuhnya tidak mengerjakan, justru melanggar perintah Allah, berarti dia kafir. Kalau kafir, masuk neraka. Masuk neraka kan pagi. Bagi mereka, kalau kafir itu boleh dibunuh, bahkan harus dibunuh. Orang yang ngaku Islam, yang tak melakukan perintah Allah, murtad. Murtad, pateh. Padahal kata Nabi, kata para ulama, orang itu sudah disebut beriman kalau di dalam hatinya yakin dan mengucapkan dengan lisan. Mun kalau aku banyak maksiat kan, ya pakun iman yang banyak maksiat. Dan sini kekul, benibah kafir. Pakun iman yang banyak dosana. Bener yang iman ngicok, pak kafir enten iman yang banyak dosana. Beda orang Islam, orang mukmin, azina, iba pun mukmin, ya yang raja dosa, sini kekun, benih pas kafir. Kata kelompok yang menyimpang itu lalu menjadi kafir karena tidak mengikuti ajaran Allah. Ya enggak, iman itu yang penting hatinya dan mulutnya itu sudah iman. Cuma yang sempurna iman yang sempurna itu adalah iman yang diikuti oleh amal soleh. Kalau dia beriman tapi tidak beramal soleh, dia tetap beriman, cuma banyak dosanya kalau tidak beramal soleh. Ini sih bener sini kan. Jadi dulu lalu ada aliran yang mengatakan orang kalau sudah berbuat dosa besar, dia membunuh orang, kafir. Dia kalau sudah berzina, kafir. Dia kalau sudah mabuk, kafir. Maki orang yang maca syahadat pakun kafir. Itu contohnya yang menyimpang. Dan banyak lagi. Nah, jadi kenapa kita harus berahlus sunnah wal jamaah? Karena sekarang banyak aliran-aliran, banyak pendapat-pendapat, banyak orang-orang yang mengajarkan ajaran yang tidak benar. Hanya kelihatannya benar. Napa boleh biar semakin main niku neng YouTube, niku neng apalagi neng di TV, di radio, baca buku dan lain-lain. Banyak penjelasan-penjelasan agama yang tidak benar. Kemarin itu ada yang cerita bahwa Nabi Muhammad itu sebelum menjadi Nabi Muhammad adalah juga orang yang sesat. Nabi Muhammad sesat juga sebelum menjadi Nabi. Can sehir gini kan, can Quran itu apa? Quran yang ngucap ada rumah. Wa wajadaka dhallan fahada. Nang YouTube itu betul, ceramah. Ustaz siapa lupa ini. Jadi mun kita dengar lalu kita percaya karena dia berceramah, karena dia misalnya kelihatan seperti ulama, lalu menjelaskan ayat Quran, lalu menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi adalah juga orang yang sesat. Polan Quran mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatkanmu dhallan sebagai orang yang sesat. Fahada, lalu Allah memberikan petunjuk. Kan artinya sini kau. Tapi Nabi Muhammad ini sebelum jadi Nabi sesat ki apa ada benar orang kafir. Sini kau mau sesat kan pada orang kafir. Walau di ayat yang lain, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin kan orang-orang yang sesat. Di dalam hadis kata Nabi, al-maghdub alaihim itu adalah ya orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi yang tidak mau ikut Nabi Muhammad. Dolin, orang yang sesat itu siapa? Orang-orang Nasrani yang tidak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi pada bandar Nasrani, sesat dia.
Karena artinya dolun itu orang yang sesat. Berarti Nabi Muhammad sesat juga. Nah itu tentu saja tidak benar. Kenapa? Karena satu, di dalam kenyataannya Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. Nabi Muhammad tidak pernah kafir sebelum menjadi Nabi. Lalu apa artinya dolun sesat itu? Artinya dolun menikah tidak tahu, bunyi sesat. Kata siapa? Kata ulama. Ulama kan tahu. Kenapa tidak tahu tentang apa? Tidak tahu tentang ajaran agama. Tak tahu cek bedevejeng wajib 5 kali sehari sebelum jadi nabi. Ya kan jadi tak tahu. Tak tahu cek pas Ramadan ini wajib kan belum jadi nabi, belum diajarkan. Jadi dulu Nabi Muhammad tidak tahu tentang ajaran Islam, lalu Allah memberikan ajaran itu kepada Nabi Muhammad. Benih sesat artinya. Gini kan contoh yang lain. Contoh yang lain bahwa di sekitar kita itu banyak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang. Maka karena itu pondok pesantren ini didirikan oleh ulama agar orang-orang tidak mengikuti ajaran yang menyimpang yang banyak sekali itu. Ada kelompok ini, ada organisasi ini, ada partai ini, ada orang namanya ini mengaku ulama, pernah belajar di mana dan seterusnya. Lalu mengajarkan kepada orang-orang. Bahkan di Indonesia ini ada orang mengaku nabi, terima wahyu juga, dan ada pengikutnya. Ketika miser montah bedorengnya nih kan, tapi kiai pakai kebaik pondok untuk mengajarkan Islam yang benar. Karena nang luar pun punya Islam sih tak bener. Karena berdesi sengaja mengajarkan Islam yang sesat, berdesi karena tidak tahu geng oma tahu. Entah ada lagi kemarin yang mengatakan itu. Saya heran kenapa Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Padahal Qari'un itu qara'a yaqra'u artinya membaca. Qari'un orang yang membaca. Maka Qari'ah itu artinya hari kiamat. Itu kan salah. Beda kan YouTube nggak gini ceramah ki di depan hadirin. Ya karena sini dia ki gendengan boleh ya gua nih sepungguan. Jadi tak tahu tulis negahan nah, qari'un itu dan qari'atun itu lain tulisnya. Situng na pakai hamzah qari'un, qari'atun. Situng na pakai ain qari'ah. Jadi banyak lagi orang mengartikan qari'ah itu hari kiamat. Al-qari'ah hari kiamat, mal qari'ah apakah hari kiamat itu? Kok diberi arti hari kiamat padahal qari'un itu orang yang membaca. Nabi ketika terima wahyu pertama, ma'ana bi qari'in. Qari'atun orang yang membaca yang jenis kelaminnya perempuan. Qari'atun. Gini ke acara amah. Nengadon jemaah gitu. Mun tak tahu kata tulis negaan nama apa bahas Quran sini gitu. Tapi kan yang begitu banyak. Mbian mun terus ingin diakui sebagai ulama. Mari napa antar ke gending beli surban ben jubah, beli sungko aci. Pas sedia kamera seperti ini, sedia mic ini, ceramah Pak. Lepas caca aku mah setiap hari bikin channel YouTube sendiri. Upload benar-benar ke bae, mun perlu sekali kali, itu kan banyak. Akhirnya kan pun banyak orang niku. Mun lebih hari keluar. Mun sebulan tak 30 kali. Mun sehari 3 kali. Sebulan kan 90 kali. 90 ceramah. Nanti terkenal juga lepas nyamain kiai haji siapa gini. Itu iku benerku. Anu jangan mun hari tak oleh, jangan aja oleh dan seterusnya. Detik kiai ini kamian mon. Pekun benda senorok, pekun benda. Karena segendengan boleh banyak. Kalau semua orang bisa begini ini, lalu aja Islam ben-robon kan jangan banyak orang-orang yang menyimpang dari Islam. Itu keprihatinan kiai-kiai lalu bikin pondok dan nyabele kanak-kanak pondok.
menolak Islam dah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ingat seneng pondok ruas sini kau. Jadi mun tak apa meneng pondok angkep benih. Sini kebon kembang. Karena gula lamba ya pernah tanya kepada Allah Maghfirlahu ya Ahmad Waris juga begitu. Ya Abdul Waris Ilyas begitu. Ketika beliau membahas Ahlus Sunnah juga begini, sehingga santri itu diharapkan mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bertanya loh, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu isinya apa sih? Dapun Waris. Kitab seneng pondok wah. Kitab saya jelakin pondok kitab apa? Ya jilah isen Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mun tak apa ada banjir benih sini kebon. Mun terang lagi kopi kan habis. Jadi usaha kabel kesimpulannya apa? Esen kitab sebenarnya pondok mun tauhid, esen sepadah ban Kifayatul Awam, Ummul Barohin, Husnul Hamidiyah. Esen sepadah ban nikah. Mun tak pada berarti benih. Makilah ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah mun esen tak pada ban kitab seneng pondok, kini ke benih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kengkun kau ngaku. Nah sini kan. Ya benar mana kau ngaku? Cari yang bagi orang coba berdegi, ya sih ngaku ganteng. Apakah dengan mengaku itu lalu menjadi ganteng? Di membersih ganteng ngaku. Nah sini kan. Aku kalau pulang tak ganteng, aku kalau iya, cek kasih keng pah nemu si ganteng ngaku. Padahal orangnya coba mak ngujak ganteng ya ngaku. Beda orang miskin ngaku soki, beda orang gendeng ngaku pinter, ngaku nyaman. Beda orang benih Ahlus Sunnah wal Jamaah ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan agak baik pondok nyamai pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benih apa Ahlus Sunnah wal Jamaah mau lebih tulis dengan belum tentu lihat isinya. Apa yang diajarkan? Beda kelompok ngaku ini kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang benar-benar ikut Al-Quran dan hadis. Orang yang kuna mulut tebeki Nabi tak mulut apa? Mulut Nabi cuma Rasul. Cara yang kuna mulut dia beda remak. Nabi tidak melakukan. Ya apa pun Nabi tidak melakukan. Berarti mun teh pakon benar berarti larang. Mun teh pakon benih berarti larang. Mun saya larang ini si teh beki aku mun teh pakon. Jadi teh pakon. Ya mun saya pakon lagone, si teh pakon bisa lagone bisa teh lagone. Ya mun kenceng mulut mulut, tak kenceng kipon, tar konjengan gue ini. Mulut tipi iman. Jangan tahu sama mulut, kita kenceng kita usah. Kenceng ngampung dulu berkata. Mulutan bid'ah, sesat, beri berkat Anda. Meneng aku, gula ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mak orang kuna mulut detik beki, jarang orang kun ngambong apa erat pola sekehari ini di bulan inilah Rasulullah itu hadir lahir. Mun anan ketah kelahir nerok berak, masa akan kelahiran Rasulullah tak berak ke sini gitu. Dujak dan berak lah hilang-hilangnya sih. Napa boleh berak pun macam solawat. Mak pas tahun le sini gitu. Mun neng aku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini ke Ahlus Sunnah wal Jamaah sih napa mak nak gini. Jadi mungkin kun kena balik neng pondok beda mulutan lapan beda berarti mun sengaja tak ada benih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada apa? Tak apa, ada benih pondok. Nang pondok mun malam Jumat tahlil misalnya. Pas beda orang ngaku, si Ahlus Sunnah sih nggak nikah, nggak apa? Kimun malam Jumat tak usah tahlil, tak pada beneng pondok berarti benih. Mun beda orang yang lakukan maksiat berarti kafir. Jangan pondok njeri tak mau jadi berarti benih. Berarti benih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kini gini kan. Jadi para kiai itu membuat pondok ini untuk mengajarkan Islam yang benar agar Anda nanti terutama setelah keluar mendengar ajaran-ajaran yang bermacam-macam tidak mudah ikut kalau tidak sama dengan yang di pondok. Ini kan pentingnya karena semakin banyak ajaran-ajaran dan orang-orang yang menyebarkan
ajaran Islam yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan ajaran yang dari Nabi. Berdasar tidak sesuai, salah. Berdasar tidak sesuai hanya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Contohnya ingat seheboh kemarin, orang-orang Muhammadiyah heboh karena pada Muhammadiyah berbeda pendapat lalu menuduh kafir. Itu kan hanya perbedaan pendapat dalam fikih. Ikhtilaf dalam fikih itu biasa. Tak usah apa ngucap kafir. Boleh ngucap musik itu halal, situ mengucap haram. Sing ngucap haram mengucap yang menghalalkan musik kafir. Lagi ini kesilopot. Mungkin musik berdasar haram berdasar haram pon. Kini kecil pon lambe. Ulama berbeda pendapat. Pola Rasulullah melarang gitar, melarang seruling, alat musik seperti ini haram. Saya tak haram hadra. Pola Rasulullah pernah naga hadra, selesai. Jadi oleh kata ulama berikutnya berarti alat musik yang disebut oleh Rasulullah seperti gitar, seruling dan sejenisnya itu memang haram. Lah haram, taning taber. Saya halal hadra, terbang. Pulang Nabi pernah jadi nikah nikuh orang nyanyi ngawul hadra. Jadi ada yang berpendapat begitu. Yang kedua ada yang berpendapat kante beki seruling benano nikah alat-alat musik seperti itu oleh Rasulullah karena itu dulu menjadi ciri khasnya maksiat. Orang yang meleku ngari ya maksiat kepi mun lambe. Orang yang mau latar gitaran mabuk mun lambe. Jadi gitar haram sini Mas. Lambe onggunah ya karena itu menjadi ciri khasnya orang yang berbuat maksiat. Jadi pasti beki sehingga ketika di saat yang lain ini tidak lagi menjadi ciri khas, tidak menjadi alat untuk maksiat, tidak menjadi ciri khasnya orang berbuat maksiat, maka menjadi tidak haram. Sehingga lalu ulama boleh bermusik dengan alat musik apapun. Loh gini kan Rasulullah kafir tusah tak oleh. Iya lambat polan kini kicit yang kuiring mampu. Mun semakin kan tanpun yang kui selawat tanah apa sini. Cak nang kuin nah, berarti saya berpendapat sini. Jadi ketika ada orang yang ngucap nikah oleh, maka saya ngarang maki tak oleh ngucap kasih oleh aki kafir. Kalau itu perbedaan di dalam fikih. Baru kalau perbedaan di dalam tauhid itu bisa benar-benar menjadi kafir. Misalnya berdasar mengajarkan bahwa Allah itu adalah zat yang punya tubuh seperti manusia. Berdasar semuanya. Pola nah, nang Quran kata Allah itu andi tangan. Badah yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bahkan Allah itu punya kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawat. Berayat kursi kan. Berarti Allah punya kursi. Kalau Allah punya kursi berarti Allah duduk-duduk. Lah iya sudah berdua kursi tak juk-juk. Ya sini. Jadi beda aliran yang mana Allah itu memang seperti manusia. Juk-juk sini kira. Bertanangah, bergerijin. Karena beda hadis bahwa hatinya manusia itu ada di antara dua jari, baina asabi'ir rahman, di antara jari-jarinya Allah. Berarti Allah bergerijin. Kun tidak keterangan aja berapa gerijin gitu. Padahal mun pas nikah apa? Allah bertanangah, bergerijin. Deki kan terus nah, berdekokona. Gerijin berapa lelemak misalnya. Pas berdekokona. Mun pas tanya ki, siapa tuh angkat kokona? Tak pajen repot boleh. Tapi ada kelompok yang mengajarkan begitu. Padahal di Quran sudah disebutkan Allah itu tidak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada. Mama ikut apa ada benuring. Gini kan contohnya. Nah, kalau berbeda pendapat di bagian yang seperti ini, maka itu betul-betul menjadi kafir. Menyerupakan Allah dengan yang selainnya itu lalu menjadi kafir. Mungkin aku don tak aku no gini kan tak kira kafir. Selama tidak menganggap orang lain kafir. Nah makanya di dalam ajaran pondok pesantren
Orang berbeda pendapat di dalam fikih itu biasa. Mbian mah tak kunut. Ya apa ya? Enten kan biasa orang yang kunut, ditarik biasa. Kunut kini ke sunnah. Mun tak kunut tak apa. Sepenting dia berjalan sembuh. Lah mun tak berjalan sembuh gini kan lain, Bon. Karena ulama sepakat subuh wajib, tapi mun tak berjalan sembuh dosa. Mun kun tak kunut enten. Tapi tak usah ribut masalah kunut. Cuma jangan menganggap orang yang berkunut kafir, orang yang tidak berkunut kafir, empol. Yang kun tak kenceng sini kemarin. Mana aku not tapal, kok kemarin. Sepenting bujang sembuh. Beda pola calon mahasiswa tanya, kisron les kuno tak kena, mana kena kuno sama kun. Wah gini syarroma kodoid, ambu kan gini. Mana yang kena? Jarang gula tak hafal, masa tak hafal? Polang gula mana bujang subuh lah kau jemaah melolo. Mun saya jemaah akan kun amin melolo. Pas tak kelar mah kena, gula pun siapal keadaan nih kebun. Allahumma hdini fi man hadait apal kan. Kemudian pulang gula jemaah. Amin mulolo padahal orang yang jemaah subuh macam kunut kasa. Teng dapat ka fa inna ka takdi walaiddo kan sama macam iya coba amin. Makai lama mau boleh amin mau dengan tang kunut sampai mari begini. Fa inna ka takdi ka sama macam iya kan ini. Maaf tak apa, aju maaf melolo. Tapi mau aja mana kan amin melolo, wah salah gini. Allahumma hdini fi man hadait, amin. Wa afini fi man afait, amin. Terus fa inna ka takdi usah macam iya. Coba pahamin kopi. Itu jadi ada hal-hal yang berbeda yang memang menyimpang dan salah seperti tadi itu. Allah itu punya tangan, Allah itu seperti manusia. Nah ini menyimpang nih, Pon. Mun ada orang mengajarkan begini, ya saya ngaki. Mun kun tak pada san dekep senika, berisi ngatasan boleh, berisi mabeun, berisi tak san dekep. Kini ka fikih. Fikih kini ka ya pada imam. Jadi Imam Malik senika jadi kan kun di tengah kini kan jadi gel, Pon. Lapon jatuh karang. Terus sebenernya dalam makin nikah, sebenernya menang pondok loh. Sini kemarin kok, menang pondok piana santai ke senika, dari kiai na, kiai ani kebon, cek tas cek belum apa, mak berdoreng saya santai ke atas, nah jadi tak pondok, nah sini kemarin. Mbian cek noroaki, kan mbian pondok boleh nyajarinya ini, mbian, mereka jangan zikir, subhanallah sini kan, nang pondok kok ada iya. Mun beneran tak ada iya, ya tak arapak. Yang dia tak usah nurut. Arapak, nang pondok tak ada iya. Mun malam Jumat pada tibaan, pada berjanjian, misalnya. Pak pada orang, tak boleh berjanji malam Jumat, nang pondok kok lah biasa. Ya sudah, torok senang pondok sini kan. Kalau tidak mau berdebat, kalau tidak tahu alasannya, kalau tidak tahu dalilnya, maka orang yang lama keluar dalil, mun tak bener-bener pondok. Tiga pun tak usah debatan gula tak norak apa tak bener-bener pondok. Seneng pondok kambian kini ka salah. Tiga pun salah mbian jek norok gula si norak. Mbian mak norok si salah. Salah kan mbian jan kiai gula bener. Sini itu. Terus di rumah enten tak ada rumah. Pokoknya gula norok kiai gula. Kenapa? Kiai gula ni kan ngaji lagi sebentar. Bo salah kini kan kiai kan mbian. Gula masa apa percaya aja nak kambian, tebang ke kiai nak gula. Cak gula bipak lampu aja pemuduk ke kiai, ini pemuduk kambian. Kini kamu tak tahu kata dia, dah tak tahu saya debat dah. Ini kamu berden senika. Menang kita ibadah kepi ini keterangan apa? Mik tepak kita saya tak tahu. Lepas kan orang saya pondok. Mun bersih lepain, atanya ke pondok boleh. Iya, mun anu dah rumah tanya ke kancan segi beri pondok.
Mun kancan tak tahu ya, suruh tanya ke kiai. Tadi mun berapa kiai gini kan. Kenapa? Karena ketika kita semakin banyak membaca, semakin luas pergaulan, semakin banyak yang kita tonton, mungkin akan bertemu dengan ajaran yang bermacam-macam. Tapi tidak usah ngak-mengak loh. Mak budi sing ngari, iya ya. Mak budi hadis, mak budi ayat sing ngami dia sih bener meneng pondok terus salah. Coba ngajak ngak gini itu. Polan bedekiyah alumni anu koya, kan coba TV nih. Ketika aku dia keluar, ketemu ben ajaran setak pada, pas ngucap seneng pondok sih salah. Oh, berarti seneng pondok lan dua salah apa di sini itu. Kun polan ketemu ben ajaran yang baru, lalu disebutkan ada ayatnya, ada hadisnya. Mungkin ayat ben hadis gini kah, embian, makin mati orang nyerah ayat itu sifat bener mati orang bener. Mungkin seperti hadis ben ayat ya artinya ben seroben menurut kemauan kita. Embian nyari ke dan zina si halal bener. Nikah ayat, apa udah ayat, bener. Muntah mungkin kurang pinter. Tapi gini kesalah, sini ayat ini bisa diartikan begini, bisa, tapi salah. Misalnya kita mengatakan wa mastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Beda ayatnya gini kan. Dari mana ini terjemah lagi? Wa mastamta'tum bihi minhunna, dan apa yang kau nikmati dari perempuan-perempuan itu. Aku udah berzina dengan perempuan itu, fa'atuhunna ujurahunna, maka bayarlah ongkosnya. Terjemahnya kan jadi gini. Fa'atuhunna, maka berilah mereka itu ujurahunna, ongkos-ongkos mereka. Jadi apa yang kamu nikmati dari perempuan itu? Majer, kor majer halal. Tak ada apa kan pelajaran, tapi mau majer gitu. Cujut beraya, bener, cujut artinya nggak gini kan. Tapi maksud tebeni sini, kayak sini gitu. Secara arti bisa diartikan begitu, tapi begitu maksudnya. Ujurahunna, ajrun ini kan artinya ongkos. Maka berilah mereka ongkosnya. Maksud ulama, kini ke benih ongkos, kini ke artinya mas kabin. Tapi kan artinya ajrun ongkos, kan? Sholat artinya doa. Akimis sholatan, laksanakanlah doa. Liduluki syamsi, karena tergelincirnya matahari. Tinggal dapat duhur, Rabbana atina. Marilah. Tahu sahabat gitu. Kan artinya sholat doa, tapi maksudnya benih gini. Kan pokok majer kan oleh, maksudnya majer ini kan bayar mas kawin, benih majer ongkos. Nang surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajron. Nah, ittabi'u, ikutlah kalian man kepada orang la yas'alu yang tidak meminta kum kepada kalian ajron ongkos. Teti mentara man kaman YouTube track. Kira-kira tak usah majer. Pola nang surat Yasin, ikutlah orang yang tidak minta ongkos. Kira-kira tak minta ongkos, trek wak gedeng ke Surabaya pemolen kan tak nemu buatan, nurok gratis, jadi mau norok kendaraan, norok sih gratis. Mak budak ayo tuh, bodoh. Gini kan, tapi maksudnya begitu kan sedekah. Jadi ayat Quran itu dan hadis itu bisa diartikan macam-macam, kayak yang bersih salah. Dan banyak sekarang yang karena tidak paham lalu mengartikan sembarangan. Pas ceramah, ini ke masalah. Panerangaki kau orang, ini kesebener. Yang haram itu bukan darah, tapi menumpahkan darah. Sini dia. Jadi darah ini kan tentang najis. Darah ini kata haram. Yang haram
menumpahkan darah atau membunuh manusia itu. Jangan gue lecek saking mun tak tahu dengan ini kan masalah tak tahu aja ramah. Jadi ngaki benar orang yang si gendengan boleh lagu onggu. Napa boleh pak haju be, na jenggu sini kah? Ini kah seh sini kemana? Ya bisa ki orang yang meyakinkan, pak beda Quran, ayat Quran beda hadis, bener berarti. Nah itu karena banyak ajaran-ajaran yang menyimpang itu. Jadi itu yang saya maksud bahwa mengapa harus Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mengapa juga di pondok-pondok selalu ada begini? Karena banyak santri-santri, mungkin karena kurang ngaji, mungkin karena tertarik lalu mengikuti ajaran Islam yang tidak benar. Oleh orang dikelompokkan loh, Islam tidak bener nih kemun mangken, mun tak lopo tadi saya kocak radikal, liberal. Kini ke boleh tak genan lagi nih, sini ke gampangnya sini. Tapi cek noro Islam si radikal, cek noro Islam liberal. Ngapa? Seneng kodok lah. Bodis mah harto atau karamulol perang. Hasil apa perang karamulol? Pun nikah tak terocak kepada agama, tak terocak boleh yang benih perangnya. Mari boleh, ini makin kereta tanah baca pak kornat tahu. Karena beda ajarannya yang mengatakan bahwa karena orang Amerika dan sekutu-sekutunya itu termasuk Israel membunuh orang-orang Palestina, sini kan? Maka kita semua orang Islam yang ada dimanapun wajib fardu ain membunuh orang Amerika dan sekutu-sekutunya ketemu dimanapun dengan cara apapun. Contohnya fatwanya Usamah bin Laden. Semua orang Islam yang ada di seluruh dunia fardu ain, artinya fardu ain itu kan masing-masing orang wajib membunuh orang Amerika dan sekutu-sekutunya, ya Israel, ya Inggris, Prancis, kebir kan. Ketemu ikan mak bayi. Jangan lencelenan ke Lombok. Beda turis. Tanya aki pas. Where are you from? Australia. Oh, paten bah. Australia deh sekutunya Amerika. Paten pas. Wajib munte mati dosen nih. Ntar ke Bali tanya aki. Dari mana? Dari Inggris. Paten dia. Mapah maten. Kanjana baan maten tang tretan tang Palestina. Pada Islam benko. Al muslimu akhul muslim. Orang Islam pada Islam tak tretan. Orang Palestina Islam engko Islam, berarti orang Palestina tang tretan. Si maten sama kanjana baan. Pada kafir ban kafir satretanan. Tretan ban. Tretan ban maten tang tretan engko maten baan. Makanya di Bali dibom gitu kan. Karena itu wajib menurut mereka. Pada benar benar wajib. Muntah apa yang dosa? Muntah mau benar ini kita paten dosa. Maten dengan cara apapun. Apakah mau dibom? Apakah mau cungkaki ke tasik? Apakah tabrak ke mobil? Pokoknya paten. Dan itu fatwa ke seluruh dunia itu. Mun bela berarti ikan jana. Nah, siapa? Polisi-polisi Indonesia hari. Berarti ikan jana. Paten dia. Maka teroris itu kan yang dibom juga polisi kan? Karena dia membela, karena dia menjaga orang-orang yang sepahatin oleh mereka. Ini ada hotel, siapa yang punya? Orang Amerika, bom dia. Sema desa tepak ke tetanggan TV. Bos tak mati, dia bos beda dengan Amerika. Sehingga nang hotel nang Indonesia iya, Islam iya. Tapi kan ajaran begini nggak ada. Siapa apa pernah? Saya baca Islam radikal ini kan. Beda sih liberal itu leban roban lah. Tak apa jadi tak Arab pemen sekah. Tak apa sak lapar. Nah, ya mau dengan pasak kenyang. Apa sakit
sepi orang. Panggilan sekenceng apa dengan ya Islam sing ngajak nikah. Ini macam-macam. Sehingga lalu ketika akhirnya apa? Islam kita, Islam pesantren ini berisi radikal, berisi liberal. Mun berisi bau ngajak nikah sudah tidak usah ikut. Curang lembur kata, ya mungkin lembur tengku, nyaman pengen lembur kan pun nengku. Mereka ini kan, lejak gini ngaki, anggap tontonan lucu sini kan. Maka membunuh orang Islam itu wajar ya, lagi ngaki, mak, ya orang mak, dan kita sini kan. Tidak untuk diikuti, tapi untuk lucu-lucuan saja. Jadi itu apa namanya pentingnya. Jadi apa yang sudah Anda pelajari di pondok, maka jaga itu, amalkan itu, tidak usah menoleh-noleh kepada kelompok dan ajaran yang lain. Kalau itu berbeda, ya kalau sama, kalau berbeda jangan. Karena aliran-aliran yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah itu ada benarnya juga, tidak semuanya salah. Mereka mau aja ngadep ke kiblat, ibadah kiblat apa enggak bagi ya. Bener ya bener dalam hal itu, tapi dalam hal-hal yang lain mereka banyak salahnya. Kalau kita tidak bisa membedakan si masih salah ben si bener, tak usah norok. Berislamlah seperti Islam yang diajarkan di pondok. Sini kebayin pon. Ini kan tak ada, ya tak ada je torok. Berarti salah. Takok tepak kasih salah, pola lagu tak tahu. Sini kan. Coba hujak salah, takok tepak kasih salah. Pola tak pada. Gula nang pondok ngajarin nggak nikah. Pas beda seorang ngajar lagi lain, tan gula tak norah. Takok nih tepak kasih salah. Benih apa mesti salah benih. Untuk lebih hati-hati, jangan norah. Nah, Islam yang di pondok ini Islam yang seperti apa? Islam yang diajarkan oleh ulama-ulama, dan ulama-ulama itu berguru kepada guru-gurunya yang bersambung kepada Rasulullah. Nah, makanya pakai baca Islam teori. Nah, ini ke Islam teori yang di sini. Kenapa? Ya beda kurun, kurun dari kurun. Namun setelah kurun, berarti aku bayi TV. Mau Islam aku bayi TV, berarti ini kapon pada Nabi. Baik, mungkin itu yang perlu dipertegas. Tegas kenapa harus ada pembekalan Ahlussunnah wal Jamaah, karena kita akan bertemu dengan banyak ajaran, dan bisa jadi ajaran-ajaran yang kita temui menyimpang. Sehingga agar lebih aman, berislamlah seperti Islam yang di pondok kita selama ini. Tidak usah menambah guru yang lain kalau kira-kira gurunya berbeda dengan guru yang ada di sini. Karena salah berguru itu lebih berbahaya dari salah bergaul. Salah mencari guru itu lebih bahaya daripada salah mencari teman. Salah mencari guru itu salah lebih berbahaya daripada salah mencari dokter. Salah berguru lebih berbahaya daripada salah berobat. Orang yang obat salah paling palang mati, paling palang gini pun. Jarang coba penyakit tipes, pahi obatin obat penyakit jantung, paling palang mati. Setelah mati selesai. Mun orang belajar agama, berguru agama kepada orang yang salah, palang sampai ke akhirat, sampai ke mati tidak selesai. Mati justru diurus oleh malaikat. Malah guru kari aja ber, cuk boleh tahu nih cuk salah, kan lagi bel, dari cuk kurun benda bodoh, makin nyari guru lain. Pokoknya salah. Jadi mau salah berguru itu urusnya pun malaikat. Nah kini makanya kiai-kiai itu niser lah boleh nak karena dia. Ini mau ketemu ini ketemu ben ajaran yang aneh-aneh. Niser bukan apa-apa. Begitu ya? Itu sekedar penegasan, itu sekedar pengingat saja. Kita tidak akan membahas Ahlussunnah wal Jamaah semua isinya apa, karena itu akan panjang sekali.
dan tidak cukup dengan satu kali bertemu begini. Seperti kita belajar agama mulai dari MI, MTS sampai SMA, dan itu pun tidak selesai masih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa zayyinna bi akhlaqil hasan bil hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayah. Kama nawwarta as-samawati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alna biha wa tashurna bi ibadika sholihin fi dunyana wa akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin min jami'il ahwali wal afat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suman. Ya Allah, Allahumma ij'alna fi kanafika wa iyadika min kulli syaitanir marid wa jabbarin. Allahumma jammilna bil afiyati wa salamah wa qina bit taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibatil qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka lil Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih telah menonton channel SMA Anukoya. Selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan join sosmed lainnya SMA Anukoya. Aktifkan lonceng YouTube agar Anda bisa menerima notifikasi video terbaru SMA Anukoya.